bisa fokus gitu ya untuk istilahnya mengembangkan kompetensi kita yang nanti tujuan akhirnya adalah bersama-sama dengan kementerian tentunya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua. Nanti kita akan belajar atau berdiskusi bersama-sama. Kenapa penting banget gitu ya, guru PAUD harus terus-menerus recharge ilmunya gitu. Peran strategisnya seperti apa gitu ya dari teman-teman pendidik PAUD yang tentunya saat ini menjalankan tugas fungsinya di lapangan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, izin tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Eti. Nama saya adalah Asih Priamsari. Sehari-hari saya adalah ASN gitu ya, yang bekerja PNS, yang bekerja di kementerian, sekarang namanya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sesuai dengan nomenklatur kami. Kantornya lokasinya ada di Senayan, ada di Jakarta, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi saat ini saya menyapa Bapak Ibu, lokasinya dari Jakarta. Jadi karena sekarang dulu namanya adalah Kemendikbudristek, kalau teman-teman berkunjung ke Senayan, sekarang sudah ada 3 kementerian di komplek kami. Ada Kementerian Kebudayaan, ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi 3 kementerian gabung jadi satu di satu komplek gitu. Nah, saya gitu ya sehari-hari bekerja di Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal. Sekarang namanya menjadi itu. Dirjennya adalah Dirjen GTK dan Pendidikan Guru. Jadi payung besarnya kami adalah Direktorat Jenderal GTK dan Pendidikan Guru. Jadi kalau dilihat dari payung besarnya sudah kelihatan gitu ya sehari-hari berarti yang dilakukan apa? Sehari-hari yang dilakukan kaitannya tentu saja adalah salah satunya selain di tata kelola untuk teman-teman guru, kami juga berupaya untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dari teman-teman tidak hanya guru PAUD tetapi juga pendidik PAUD dan juga pendidik nonformal. Jadi pendidikan nonformal di semua jenjang menjadi salah satu tugas fungsi kami. Tapi saat ini saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu teman guru, jadi nanti program-program yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu dalam materi kebijakan dikhususkan pada program-program untuk peningkatan kompetensi teman-teman pendidik PAUD. Baik. Semoga suara saya cukup aman terdengar ya Bapak Ibu, peserta dari kelas A, kelas B, kelas C. Semoga aman. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Belum nampak share screen-nya ya. Bentar. Bentar ya. Apakah sudah nampak teman-teman yang ada di ruang sidang? Sudah. Saya boleh dikasih tanda? Sudah ya. J. Saya izin slideshow dulu. Materi kita agak padat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Sejalan dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian. Oke. Nah, kita sudah sampai di slide kedepannya. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama Direktorat Jenderal kami adalah GTK PG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dulu ada pertanyaan, PAUD masuknya kemana Bu Asih ketika dipisah menjadi 3? Tapi Alhamdulillah jenjang PAUD masih aman Bapak Ibu semuanya. Kita masuk di bawah payung nomenklaturnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi insya Allah aman gitu ya, masih ada direktorat yang mengurusi untuk jenjang PAUD-nya. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita tentu sudah acap kali mendengar berbagai macam program gitu ya yang disounding baik oleh Pak Presiden, Pak Wapres maupun juga Bapak Menteri kita Pak Abdul Mukti. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sebenarnya sejalan dengan berbagai macam program yang sudah disoundingkan itu, tentu saja kita masih ingat dengan yang namanya SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sudah lama gitu ya Indonesia bergabung dalam yang namanya SDGs ini. Jadi tujuannya ada 17 tujuan atau 17 target yang istilahnya ingin diraih gitu ya dalam SDGs ini. Sebenarnya kenapa perlu menetapkan berbagai macam tujuan? Inti besarannya adalah ada 17 tujuan itu sebenarnya adalah ingin mewujudkan pendidikan yang lebih baik untuk semuanya. Ingin mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk semuanya di semua aspek. Jadi tidak
saja tertutup untuk aspek pendidikan, tetapi juga di semua aspek. Ada aspek kesehatan, aspek lingkungan hidup, gitu ya, terkait dengan kesejahteraan. Semua menjadi bagian dari 17 target atau 17 tujuan yang ingin diraih oleh negara-negara yang tergabung dalam SDGs. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kalau terkait dengan pendidikan, ada dua target nih, yang istilahnya sejalan dengan berbagai macam program yang memang sebenarnya sudah dikerjakan lama oleh Kementerian Pendidikan, tetapi kemudian diperkuat lagi untuk selama beberapa tahun ke depan ini. Yang pertama adalah target keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Nah, dalam SDGs untuk target pendidikan berkualitas ini tujuannya adalah untuk menjamin agar kualitas pendidikan ini sifatnya inklusif dan merata. Jadi harapannya adalah semua warga negara terpenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi tidak tertutup hanya pada satu istilahnya golongan tertentu, tetapi sifatnya adalah inklusif dan merata. Jadi semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Dan juga yang kedua adalah untuk mempromosikan agar semua warga negara mendapatkan kesempatan belajar seumur hidup. Artinya apa? Artinya kesempatan belajar ini tidak tertutup pada jenjang usia tertentu, tetapi semua istilahnya mau berapapun usianya masih punya kesempatan untuk belajar seumur hidup. Nah, target keempat ini kemudian yang mendasari. Nah, untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata gitu ya. Eh, Mau apapun itu latar belakangnya, mau apapun itu istilahnya agamanya, mau bagaimanapun istilahnya kondisinya, semua mendapatkan berhak untuk mendapatkan kualitas. Ini kemudian yang mendasari munculnya prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kalau yang namanya kesempatan belajar seumur hidup, Bapak Ibu, ini kemudian yang mendasari munculnya berbagai macam platform yang bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Berbagai macam platform pendidikan, berbagai macam bentuk media informasi yang bisa digunakan untuk menambah pengetahuan. Nah, ini kemudian yang mendasari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan berbagai macam bentuk diklat yang bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Supaya apa? Supaya semuanya baik tidak hanya guru, tetapi juga murid, baik apapun itu kondisinya, bisa terpenuhi haknya untuk belajar seumur hidup. Kemudian target yang ke-16 kaitannya adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berupaya untuk meminimalisir segala bentuk kekerasan, apapun itu bentuknya. Mulai dari bully, mulai dari eksploitasi, perdagangan, berusaha untuk diminimalisir. Ini kemudian yang mendasari turunnya yang namanya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 terkait dengan pencegahan dan penindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, harapannya dengan itu semuanya adalah tidak hanya melindungi tetapi juga memberikan akses yang sama terhadap keadilan untuk semuanya. Nah, ini terkait dengan SDGs Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan visi misinya Kemendikdasmen sendiri, Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan bahwa Kemendikdasmen memiliki visi misi selama 5 tahun ke depan adalah berupaya untuk mewujudkan yang namanya pendidikan bermutu untuk semua. Jadi tadi sudah sejalan ya dengan target keempat dari SDGs, yaitu berupaya untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan juga merata untuk semua. Nah, ini kemudian istilahnya membuka jalan gitu ya untuk kami-kami ini yang ada di lingkungan kementerian untuk berupaya mewujudkan tagline ini, pendidikan bermutu untuk semua. Sebenarnya ketika kita melihat pendidikan bermutu untuk semua ini sudah termaktub gitu ya Bapak Ibu di dalam berbagai macam peraturan perundangan yang ada. Mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar 45-nya sendiri, sampai dengan undang-undang terkait dengan Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Antara lain bahwa sebenarnya pendidikan nasional itu fungsinya adalah untuk mengembangkan kemampuan
membentuk watak, dan juga membentuk peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebenarnya gain akhirnya ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya sekedar dari sisi intelektualitasnya saja, tetapi juga dari sisi watak atau karakternya. Nah, kenapa tadi memiliki visi misi adalah pendidikan bermutu untuk semua? Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, tentu saja visi misi ini sejalan dengan Astacita Kabinet Merah Putih, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan eh, Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, ada 8 misi Astacita yang ingin diwujudkan. Nah, untuk pendidikan sendiri, istilahnya secara globalnya ada di Astacita terkait dengan memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, penguatan peran pemuda, dan juga penyandang disabilitas. Jadi, setiap program yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kemendikdasmen tentu saja berupaya untuk mewujudkan Astacita ini. Nah, tentu saja harapannya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau tadi sudah disampaikan pendidikan bermutu untuk semua, bahwa ternyata untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua ini tidak bisa istilahnya dikerjakan sendiri oleh kementerian, tetapi ada berbagai macam istilahnya sektor atau berbagai macam aspek yang harus terpenuhi. Kerjasamanya harus istilahnya diperkuat. Nah, pendidikan bermutu ini tentu saja memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian memerlukan peran serta dari pendidik dan tendik yang kompeten. Harapannya tidak hanya kompeten tetapi juga sejahtera. Kemudian juga membutuhkan dukungan dari lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar kita semuanya. Kemudian juga dari sisi pembelajaran membutuhkan kurikulum atau proses pembelajaran yang sifatnya adalah adaptif dan bermakna. Juga membutuhkan ketersediaan layanan yang merata. Kemudian pembiayaan pendidikan bisa bersifat afirmatif, layanan pendidikan yang sifatnya inklusif, sampai dengan pengembangan talenta yang unggul. Jadi tagline-nya cuma pendidikan bermutu untuk semua ya, tetapi ternyata banyak sekali yang harus dikerjakan untuk bisa meraih yang namanya pendidikan bermutu untuk semua. Nah, yang namanya pendidikan bermutu untuk semua ini kemudian muncul dari 6 program prioritas yang akan dikerjakan oleh Kemendikdasmen selama 5 tahun ke depan. Yang pertama, program prioritasnya adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang akan dikerjakan terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Dan tentu saja nanti istilahnya membutuhkan peran serta dari Bapak Ibu semuanya yang ada di satuan pendidikan gitu ya, terlebih khususnya pada jenjang PAUD. Yang dikerjakan pertama sudah dilakukan semenjak tahun 2024. Ada pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Maksudnya apa gitu ya? Apakah mengubah semua guru-guru ini menjadi guru BK gitu ya? Tidak, tapi sebenarnya yang ingin kita angkat adalah nilai-nilai yang bisa diadopsi ketika guru-guru ini fungsinya itulah diibaratkan seperti guru BK. Jadi nilai-nilai yang bisa diadopsi adalah misalnya adalah bisa mengenali ketika peserta didik kita gitu ya mengalami kalau sekarang gitu ya anak-anak Jaksel gitu ya bilangnya adalah mental health-nya lagi nggak bagus nih. Oh, jadi kenapa bisa muncul mental health-nya nggak bagus? Nah, guru-guru bisa istilahnya melakukan tindakan pencegahan supaya bisa mental health-nya bagus harus seperti apa? Bagaimana sih kalau udah mental health-nya nggak bagus gitu ya? Bisa dikenali dari apa? Apa yang bisa dilakukan oleh guru gitu ya
ketika ada peserta didiknya yang memiliki indikasi atau gejala tidak bagus gitu ya mental health-nya. Bisa dirujuk kemana? Nah, saluran-saluran seperti ini harapannya adalah kompetensi-kompetensi ini yang bisa dimiliki oleh guru. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru BK dan guru agama kemarin sudah dilakukan gitu ya semenjak tahun 2024. Ada sekian ribu guru, tetapi kita fokusnya kemarin masih di jenjang SD gitu ya. Harapannya nanti jenjang semuanya juga bisa mendapatkan peningkatan kompetensi ini. Kemudian berikutnya adalah penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia. Kita masih ingat ya, di akhir tahun kemarin Kementerian Pendidikan melalui Pak Menteri kita meluncurkan yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak Indonesia suka bangun pagi. Anak Indonesia suka beribadah. Anak Indonesia suka berolahraga, suka makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan juga tidur cepat. Nah, semua ini ada 7, Bapak Ibu. Kenapa sih perlu ditanamkan gitu ya kebiasaan ini? Yang namanya kebiasaan perlu ditanamkan setiap hari. Supaya apa? Ya munculnya nanti akan menjadi karakter. Kalau di PAUD, 7 kebiasaan ini insertnya apakah harus pembelajaran tersendiri? Enggak. Enaknya di PAUD itu adalah lebih luas gitu ya. Bisa diinsertkan di semua kegiatan dengan anak-anak kita. Bangun pagi gitu ya, bisa diselingi. Istilahnya ini kaitannya juga dengan mengajarkan nilai-nilai disiplin. Katanya dengan apa? Bisa diselingi ketika ketika anak-anak kita sedang eh, mungkin ada sesi membaca dengan guru-gurunya atau sisi guru-guru bercerita. Nah, beribadah, saya rasa kalau yang satuan PAUD yang istilahnya di semua apapun itu gitu ya mengajarkan nilai-nilai pembiasaan. Doa mau makan, doa mau tidur gitu ya. Mengajarkan kenapa kita harus sayang tubuh sebenarnya itu adalah bagian dari kita sebagai makhluk Tuhan gitu ya. Kita mencintai tubuh kita karena memang tubuh kita adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi harus selalu dihargai lewat berbagai macam aktivitas yang kita lakukan. Salah satunya adalah mandi. Kemudian berikutnya adalah olahraga. Nah, kalau di PAUD Pak, olahraga udah masuk gitu ya. Tiap pagi anak-anak disuruh senam gitu ya, sebagai bagian dari sebelum masuk ke kelas. Kemudian makan sehat dan bergizi. Nah, ini kaitannya adalah mengenalkan kepada anak. Makan sehat itu seperti apa, fungsinya apa, gizi itu apa, fungsinya apa. Nah, tentu saja ini semua akan mendukung supaya anak-anak kita memiliki kebiasaan untuk mengenal yang namanya makan sehat dan bergizi. Suka untuk makan sehat dan bergizi. Nah, ini kaitannya tentu saja dengan salah satu program yang saat ini kalau buka media sosial ya rame sekali. MB makan bergizi gratis MBG katanya. Sebenarnya nggak hanya sekedar mengeluarkan makan bergizi gratis, tetapi ada pemaknaan yang lebih dari itu. Tidak hanya sekedar gratisnya, tetapi lebih kepada mengajarkan kepada anak, mengenalkan yang namanya makan sehat, mengenalkan makan bergizi, mengajarkan disiplin, gitu ya, mengajarkan nilai gitu ya kepada anak-anak kita. Harapannya kalau tiap hari dikenalkan bisa tumbuh menjadi karakter. Kemudian adalah gemar belajar. Nah, kita paham sekali Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sekarang anak-anak kita ada di dalam masa teknologi informasi yang pesat sekali. Nah, gemar belajar ini berusaha untuk mendorong supaya anak-anak kita tumbuh dalam pemahaman, karakter, dan kearifan yang lebih baik. Jadi maksudnya adalah bisa memanfaatkan gadget dengan istilahnya budaya yang lebih positif. Tidak hanya sekedar istilahnya dengan gadget saya mendapatkan informasi yang lebih cepat, tetapi bagaimana caranya membaca, memahami informasi yang lebih cepat itu. Salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan gemar belajar. Ada beberapa negara yang sekarang sudah mulai untuk meminimalisir penggunaan gadget. Jadi kembali ke awal, kembali ke suka membaca buku secara istilahnya hard copy gitu ya. Kalau membaca gadget nuansanya agak berbeda. Jadi eh,
kecepatan untuk mendapatkan informasinya ini hanya dengan sentuhan jari. Kita mungkin dulu pernah mengalami ya baca buku-buku yang hard copy tebel gitu ya. Jadi pakai proses nih kalau mau dapat informasi ya harus berpindah dari satu sumber ke sumber yang lain. Tetapi kalau anak sekarang lebih cepat gitu ya. Dan kadang-kadang itu yang membuat mereka disebut sebagai generasi instan. Jadi maunya serba cepat. Nggak suka yang namanya proses gitu ya. Nah, ini yang harus mulai digaungkan lagi Bapak Ibu, anak-anak kita harus menjadi pribadi yang gemar belajar, gemar istilahnya menikmati ketika harus melalui suatu proses. Nah, kemudian berikutnya adalah bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini lebih ke arah bahwa anak-anak ini bisa berkolaborasi, bahwa bermasyarakat karena berkolaborasi didasarkan pada nilai atau prinsip tertentu. Jadi kalau kata orang Jawa nggak bisa seenaknya sendiri gitu ya. Jadi ada nilai, ada norma yang memang istilahnya harus dipatuhi gitu ya, meskipun tidak secara tertulis gitu ya di masyarakat, sehingga mendorong teman-teman kita atau anak-anak kita ini hidup secara berdampingan, secara harmonis dan memiliki kontribusi untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat gitu ya. Jadi istilahnya itu kenapa yang mendasari munculnya kebiasaan untuk bermasyarakat. Kemudian tidur cepat. Kaitannya apa? Kaitannya tentu saja pada kesehatan fisik, kesejahteraan mental, dan kehidupan spiritual dan sosial. Nah, 7 kebiasaan baik ini istilahnya kemudian yang nantinya akan terus-menerus digaungkan Bapak Ibu lewat berbagai macam program yang dimiliki. Kalau di PAUD sendiri, saat ini kami sedang berupaya untuk menciptakan semacam media KIE ya, komunikasi informasi edukatif gitu ya, yang nantinya harapannya bisa membantu guru-guru untuk menanamkan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Kemudian program prioritas yang berikutnya terkait dengan wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, diskusi ini sebenarnya sudah diwacanakan dari tahun 2024 dengan Bappenas. Harapannya adalah anak Indonesia ini wajib untuk menempuh 1 tahun pra-SD. Sehingga kenapa disebut eh, istilahnya wajib belajar 13 tahun karena ketambahan 1 tahunnya di pra-SD. Kenapa gitu ya? Kita tentu menyadari di masyarakat tidak semua anak bisa menempuh pendidikan di jenjang PAUD. Memang karena tidak wajib. Harapannya ketika wajib, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, fase fondasinya anak ini bisa dikembangkan atau dikuatkan secara utuh. Nanti kita akan berbicara terkait dengan peran gitu ya, teman-teman guru semua dalam fase fondasi. Kenapa disebut fondasi meskipun di bawah, tapi ternyata dia menyokong bangunan di atasnya. Jadi kalau tidak melampaui PAUD, tiba-tiba sekolah di SD gitu ya, yang ditakutkan adalah fase fondasinya tidak bisa dikembangkan secara utuh. Ini kemudian yang muncul, kemudian yang dasari kenapa muncul wacana wajib belajar 13 tahun. Dan harapannya adalah saat ini sedang masa persiapan, Bapak Ibu, masa menggodok peraturan perundang-undangan. Harapannya adalah di 2030 semua anak Indonesia wajib untuk sekolah 1 tahun di PAUD. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Nah, peningkatan kualifikasi D4 atau S1 dan juga pelatihan kompetensi guru, serta peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Untuk peningkatan kualifikasi D4 atau S1, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kalau saya membuka data. Jadi Bapak, Ibu, kami di kementerian ini eh, bahasanya adalah jenjang PAUD ini berbeda sekali dengan kakak-kakaknya. Maksudnya di jenjang SD, SMP, SMA, SMK gitu. Karena kita kan paling kecil gitu ya. Jadi sangat beragam sekali kualifikasi akademik yang dimiliki oleh teman-teman kita pendidik PAUD. Jadi kalau diambil dari data Dapodik tahun 2023,
434 guru yang ada di Dapodik ini, alhamdulillahnya adalah 49,8%-nya sudah S1. Tetapi apakah S1-nya sudah S1 PAUD? Ternyata yang S1 PAUD baru sekitar 53,9%. Yang 44%-nya S1-nya masih beragam. Ini data di Dapodik. Bapak Ibu yang paling paham di lapangan, benar beragam atau enggak gitu ya. Kalau istilahnya kami tidak survei sih, menanyakan gitu ya. Ternyata memang mungkin nanti Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda. Ternyata memang beragam. Banyak yang S1-nya kadang S1 hukum, S1 pertanian gitu ya, S1 komunikasi, S1 TIK gitu ya, mengajar menjadi guru PAUD. Nah, ini eh, kemungkinan terjadi adalah karena miskonsepsi yang kuat di masyarakat. Kalau jadi guru PAUD, nggak perlu background ilmu tertentu. Yang penting apa? Yang penting sayang anak. Yang penting apa? Yang penting bisa nari sama nyanyi sama anak, udah gitu ya. Nggak usah belajar macam-macam. Karena anak itu belajarnya lewat bermain gitu ya. Lewat nari, lewat nyanyi, lewat didongengkan gitu ya. Padahal sebenarnya nari, nyanyi, mendongeng, anak bermain dengan apapun itu sebenarnya adalah strategi yang bisa diterapkan untuk membuat anak itu tidak sadar bahwa dia sedang belajar. Tetapi bagaimana itu menjadi suatu aktivitas belajar gitu ya. Nah, itu yang perlu ilmu Bapak Ibu. Tidak sekedar anak didongengkan gitu ya. Tetapi bagaimana menumbuhkan anak bisa memahami, anak bisa berpikiran kritis, anak bisa mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Nah, ini yang perlu ilmu. Nah, ini kemudian yang mendasari muncul banyak sekali gitu ya diklat-diklat yang dikembangkan oleh direktorat untuk membantu guru-guru kita yang masih beragam sekali gitu ya background keilmuannya. Jangankan untuk yang linearitas S1, yang belum S1 aja banyak gitu ya. Nah, ini kemudian yang memunculkan begitu banyak diklat gitu ya yang dikembangkan oleh direktorat. Nah, terkait dengan pelatihan kompetensi guru, nanti kita akan bicarakan secara tersendiri dan juga peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kemarin sudah disoundingkan gitu ya oleh Bapak Presiden untuk peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Nah, ini SNK-nya saat ini sedang digarap Bapak Ibu. Bagaimana gitu ya teman-teman pendidik kita bisa istilahnya meningkat kesejahteraannya melalui sertifikasi. Tetapi belum bisa disoundingkan sekarang untuk jenjang PAUD gitu ya. Kami masih menunggu istilahnya semacam dasar hukum gitu ya, yang saat ini sedang digodok oleh teman-teman di tim kerja tetangga sebelah gitu. Kemudian yang berikutnya program prioritas adalah untuk penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Nah, untuk jenjang PAUD sendiri kemarin sudah disoundingkan. Anak-anak usia dini harusnya diajarkan matematika. Nah, lebih diperkuat lagi adalah kaitannya dengan pendidikan matematika, sains, dan teknologi. Seperti apa sih matematika, sains, dan teknologi di PAUD? Apakah hanya sekedar gitu ya anak-anak kita bisa berhitung gitu ya dengan lancar gitu ya. Kalau gurunya bertanya 1 tambah 1 berapa nak gitu. Kalau dia jawab cepat 2 gitu ya. Apakah dia sudah unggul secara matematis gitu ya? Apakah ketika anak-anak kita gitu ya sudah bisa membaca ketika lulus dari PAUD? Apakah dia sudah unggul dalam kemampuan literasi? Nah, kalau kita boleh berbicara, sebenarnya yang namanya literasi, numerasi, tidak saja anak-anak kita hanya bisa membaca dan menulis. Membaca, menulis, berhitung. Tetapi kemampuan literasi dan numerasi itu lebih dari itu. Nah, berikutnya terkait dengan program kelima adalah pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Kaitannya adalah renovasi sekolah. Saat ini masih menjadi program prioritasnya Kemendikbudristek yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Kemudian program prioritas berikutnya adalah terkait dengan pembangunan bahasa dan sastra. Ada pemartabatan bahasa negara, perlindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, sampai pada peningkatan literasi.
Nah, 6 program prioritas ini yang akan dikembangkan gitu ya oleh Kemendikbudrismen selama 5 tahun ke depan, Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya ingin istilahnya menyamakan persepsi dengan Bapak Ibu. Semoga kita semua sudah sama persepsinya. Saya yakin Bapak Ibu yang sekarang duduk di kelas gitu ya, hadir di kelas baik kelas A, kelas B, kelas C, sudah memiliki pengalaman mengajar dengan anak-anak PAUD. Semoga sudah sadar esensinya gitu ya, menjadi guru PAUD itu seperti apa. Nah, kalau sudah memiliki pengalaman mengajar, pengalaman untuk berinteraksi dengan anak PAUD tentu saja ada. Nah, Bapak Ibu, di sesi ini sebenarnya ingin mengingatkan peran strategisnya Bapak Ibu semuanya. Kita tentu paham, yang namanya masa perkembangan itu di usia manapun tidak bisa terulang kembali. Nah, satu yang ingin ditangkap adalah dari ketika semenjak saya bergabung gitu ya, di jenjang PAUD, di direktorat manapun, sudah ada yang namanya frasa golden age atau masa keemasan. Sudah sering didengungkan yang namanya masa keemasan. Kenapa disebut masa keemasan? Karena di masa ini, 0 sampai 6 tahun ini, pertumbuhan otak anak itu, pertumbuhan otak manusia itu 80% terjadi ketika anak-anak kita ada di masa PAUD. Jadi disebutnya otak anak kita berkembang dengan pesat. Pembentukannya, saraf-saraf sinapsnya itu, kalau kita bicara terkait dengan ilmu otak, berkembangnya dengan pesat sekali. Nah, kita ingin menangkap golden age ini. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan istilahnya penumbuhan karakternya anak, kaitannya dengan supaya anak kita bisa istilahnya sinapnya tumbuh dengan baik. Karena apa? Karena di masa ini otak anak kita bagaikan spons, Bapak Ibu, menyerap dengan cepat semua informasi yang dia dapatkan. Nah, saya takutnya Bapak Ibu kadang-kadang mungkin terlupa dengan periode perkembangan ini. Kenapa perlu ditangkap dengan cepat? Ya karena masa ini nggak akan terulang lagi. Periodenya yang 80% ini perlu dimanfaatkan dengan baik. Lewat apa? Lewat peran strategisnya Bapak Ibu untuk menstimulasi anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa belajar dan tumbuh kembangnya dengan optimal. Nah, salah satunya nanti kalau ini sudah diklat lanjut, berarti kemarin sudah melampaui yang namanya diklat berjenjang tingkat dasar. Sudahlah dapat ilmu-ilmunya, cara belajar anak usia dini, sudahlah dapat ilmu konsep belajar, konsep PAUD itu seperti apa gitu ya. Bikin RPP seperti apa gitu ya. Nah, nanti akan istilahnya diperdalam lagi ketika Bapak Ibu ada di ketemu dengan narsum-narsum kita. Supaya apa? Supaya materinya ini bisa diterapkan Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu menjalankan peran strategis Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ketika kembali di satuan PAUD. Jadi takutnya hanya sekedar materinya ini disimpan di hati gitu ya, ketika kembali ya balik lagi kayak dulu gitu. Harapannya enggak. Harapannya ada perubahan gitu dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengimplementasikan materi yang sudah diperoleh ini ketika kembali ke satuan PAUD-nya masing-masing. Nah, kita perlu ingat, yang namanya jenjang PAUD ini jenjang fondasi, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan, meskipun letaknya paling bawah, tetapi dia menyokong bangunan di atasnya. Dan kalau kita ingat yang namanya fase fondasi ini, ada 6 hal yang perlu dikuatkan terkait dengan nilai agama dan moral, terkait dengan anak-anak kita memiliki kematangan emosi, keterampilan sosial dan bahasanya, pemaknaan belajar yang positif, kematangan kognitif, sampai dengan keterampilan motorik dan perawatan diri. Ada nggak di 6 kemampuan fondasi ini anak keluar dari PAUD, anak lancar baca dan hitung, anak lancar nulis? Tidak. Karena sebenarnya yang jadi fokus ketika di jenjang PAUD adalah 6 kemampuan fondasi ini.
yang namanya penumbuhan ketika anak kita, kalau kita lihat di CP sebenarnya yang namanya capaian pembelajaran ini adalah mengenalkan dasar-dasar literasi, numerasi, sains, dan teknologi. Jadi dasarnya yang dikenalkan. Jadi hasil akhirnya adalah bukan anak kita lulus PAUD, pinter baca, nulis, dan hitung. Nanti kita akan membahas di program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Bapak Ibu. Jadi ini yang digarisbawahi ya, menumbuhkan 6 kemampuan fondasi ini. Nah, kami memahami, Bapak Ibu, visi misinya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebenarnya untuk menghadirkan yang namanya pendidikan bermutu, yang namanya pendidikan berkualitas untuk semua ini, ujung tombaknya adalah pada kompetensi pendidik atau kompetensi guru PAUD-nya. Jadi sebenarnya yang perlu dikulik itu adalah kompetensinya. Kalau misalnya ada yang bilang, saya kendalanya pada sarana prasarana, Bu, sekolah saya nggak ada. Sarana prasarana itu adalah pelengkap untuk media pembelajaran. Kalau di PAUD kenal nggak istilahnya kita bisa bermain pakai apa yang ada di sekitar kita. Pakai daun bisa, pakai ranting bisa. Ketika pertama kali gabung di PAUD, ada yang mengatakan kepada saya, guru PAUD itu kayak pemulung Mbak Asih, hobinya ngumpulin barang-barang bekas. Kardus gitu ya, kaleng gitu ya, tutup botol gitu ya, semua bisa dikumpulkan. Semua bisa disulap menjadi alat peraga edukatif. Nah, itu adalah kreativitas dari guru-guru PAUD. Sehingga kami sadar kalau yang namanya di PAUD sarana prasarana itu ya itu hanya media pelengkap. Yang penting adalah kompetensi gurunya. Bisa apa enggak menyulap apa yang ada di sekitar gitu ya. Bisa menjadi media pembelajaran. Sehingga kami paham sekali gitu ya dengan beragam kompetensi atau kualifikasi akademik yang dimiliki oleh guru-guru, kami tentunya fokusnya pada penyiapan kompetensi dasarnya. Alhamdulillah gitu ya, kalau kompetensi dasar sudah tercapai, gurunya berkeinginan untuk meningkatkan kompetensinya itu sungguh suatu istilahnya pride untuk kami gitu ya. Tetapi dengan istilahnya jenjang yang sangat beragam sekali, maka kami fokusnya pada penyiapan kompetensi dasar. How to become a good teacher. Nah, tapi tentu saja yang namanya how to become a good teacher itu penyiapan kompetensi dasar ini punya tantangan, Bapak Ibu. Tantangannya banyak sekali. Nah, sehingga kemudian muncul berbagai macam program-program yang dimiliki oleh Kemendikbudristek dalam hal ini khususnya adalah di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Kita masuk pada program yang pertama ya Bapak Ibu ya, terkait dengan program yang namanya Diklat Berjenjang yang saat ini sedang diikuti oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman LPD, Himpodi gitu ya, sudah paham. Diklat berjenjang mah bukan barang baru gitu ya, udah lama umurnya gitu ya. Eh, saya sudah hampir 20 tahun gitu ya menjadi PNS di Kemendikbudristek. Dan biasanya program itu usianya tidak lama gitu ya. Ketika tercapai maka kemudian akan berpindah ke program kelanjutannya. Tapi Diklat Berjenjang ini menjadi program yang lama usianya. Sudah lebih dari 10 tahun Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sudah semenjak 2011. Jadi bayangkan, sudah hampir 14 tahun gitu ya. Di istilahnya diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dalam hal ini Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Bahkan direktoratnya pun namanya sudah ganti-ganti tetapi programnya tetap ada. Nah, kenapa programnya tetap ada, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Salah satunya adalah terkait ini. Motivasi masyarakat untuk mendirikan satuan PAUD itu sangat tinggi sekali. Jadi tiap tahun yang namanya satuan PAUD itu nambah terus gitu ya. Dan kalau yang namanya nambah sekolahnya, gurunya tentu nambah. Dan karena masih ada miskonsepsi, dah yang penting bisa nari, bisa nyanyi, sehingga kemudian kualifikasi akademik, kompetensinya juga beragam. Sehingga ini membuat
Yang namanya diklat berjenjang usianya sudah 10 tahun tetapi tidak selesai-selesai programnya. Karena gurunya juga nambah terus. Kenapa bisa dikatakan bahwa motivasi masyarakat mendirikan satuan PAUD itu tinggi? Karena data yang masuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, PAUD ini 96%-nya banyak didirikan oleh masyarakat atau statusnya adalah swasta. Hanya 4% yang statusnya negeri. Sehingga kemudian muncul berbagai macam istilahnya pendekatan gitu ya yang dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal sebelah gitu ya untuk istilahnya eh, berusaha supaya makin banyak yang negeri. Tapi tentu saja kendala dan tantangannya juga ada gitu ya beberapa yang harus dihadapi. Nah, ini kemudian yang menyebabkan gitu ya diklat berjenjang ini nggak selesai-selesai. Jadi tidak istilahnya tidak bisa menuntaskan gitu ya untuk semua teman-teman pendidik PAUD-nya. Nah, awalnya adalah kenapa muncul diklat berjenjang? Karena tadi banyak sekali yang belum memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan tentang PAUD masih banyak. Sehingga kemudian awalnya memang diperuntukkan diklat berjenjang ini untuk teman-teman pendidik PAUD yang kualifikasi dan kompetensinya terkait PAUD ini masih istilahnya minimalis gitu ya dalam tanda kutip. Memang belum memiliki background keilmuan terkait dengan PAUD. Kenapa perlu diberikan keilmuan terkait dengan PAUD? Supaya pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan ketika mendampingi teman-teman kecil kita ini bisa dilakukan dengan tepat sebagai bagian dari membangun atau memperkuat fase fondasinya. Ya, tadi sudah disampaikan kalau yang namanya mendampingi anak PAUD ini tidak bisa istilahnya dilepaskan sendiri gitu ya. Dikasih LK terus anaknya suruh ngerjain. Enggak. Atau mungkin anaknya disuruh main puzzle habis itu udah selesai gitu ya. Tidak. Atau mungkin anak diajak keliling gitu ya ke lingkungan sekolah sekitar atau anak mungkin diajak untuk mengunjungi tempat edukasi tertentu gitu ya, sifatnya menyenangkan memang. Misalnya mengunjungi kebun binatang gitu ya, atau mungkin anak-anak diajak mungkin pergi ke museum gitu ya. Apakah hanya sekedar kegiatan edu trip saja gitu ya? Nggak ada pemaknaannya setelah itu ternyata tidak. Itu hanya menjadi sarana atau media untuk belajar kepada anak-anak kita. Tetapi ada hal lain yang perlu dilakukan oleh teman-teman semuanya untuk bisa kalau sekarang kita sering mendengar yang namanya deep learning ya. Nah, nanti kita akan bicara juga terkait dengan deep learning. Apakah sebenarnya aktivitas yang joyful itu yang sebenarnya kalau joyful mah di PAUD udah joyful gitu ya. Apakah hanya sekedar joyful, tapi ternyata joyfulnya harus meaningful gitu ya dan mindful. Nah, ada tiga full gitu ya yang harus dipenuhi supaya tercipta yang namanya deep learning. Nanti kita akan membahas sedikit gitu ya terkait dengan deep learning juga. Nah, karena diperuntukkan untuk teman-teman yang memang belum memiliki latar belakang dan pengetahuan tentang PAUD, harapannya adalah pembelajarannya bisa dilakukan secara tepat. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah untuk mendukung yang namanya layanan PAUD berkualitas. Jadi berarti kalau yang namanya pendidikan bermutu, pendidikan berkualitas itu ada SNK yang harus dipenuhi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Syarat SNK-nya apa? Syarat SNK-nya adalah pada kompetensi atau kualitas gurunya di semua jenjang. Nah, sebenarnya ketika teman-teman yang ada di sini ini mengikuti yang namanya diklat, BIMTEK, apapun itu bentuknya, salah satu yang bisa diukur adalah pada peningkatan kompetensinya. Makanya kemudian teman-teman mungkin sudah menjumpai pretest gitu ya. Nanti teman-teman di akhir akan menjumpai post-test gitu. Sebenarnya apakah hanya sekedar ujian? Tidak. Ini sebenarnya adalah untuk mengukur cara cepat gitu ya yang bisa digunakan gitu ya untuk mengukur sudah meningkat kompetensinya atau belum lewat pre dan post testnya ini.
Kemudian yang kedua adalah transisi percepatan peningkatan kualifikasi akademik. Kalau tadi sudah disampaikan, salah satu program prioritas yang akan dikerjakan oleh kementerian adalah peningkatan kualifikasi akademik teman-teman guru. Nah, salah satu pintu yang bisa dipakai adalah pintu RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, di depan ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya adalah peta yang dibangun oleh kementerian, dalam hal ini adalah Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, untuk membantu teman-teman supaya kualifikasi akademiknya istilahnya bisa lebih efektif dan efisien untuk mencapai S1 PAUD. Salah satunya adalah lewat mengikuti diklat berjenjang. Meskipun pintunya sebenarnya adalah banyak kalau teman-teman pintunya ini lewat RPL. Tidak hanya diklat berjenjang, tetapi sebenarnya lewat berbagai macam program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh teman-teman guru bisa diakui atau dikonversi melalui RPL. Jadi RPL ini adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh oleh teman-teman guru semuanya. Capaian pembelajarannya lewat apa? Lewat berbagai macam diklat yang diikuti oleh teman-teman guru. Lewat masa kerja yang dimiliki oleh teman-teman guru. Bisa juga diakui dalam RPL. Kemudian pintunya juga bisa dilalui oleh teman-teman lewat yang namanya ketika teman-teman aktif berpartisipasi di masyarakat. Mau di posyandu, mau misalnya jadi jumantik, ataupun terlibat aktif di dalam organisasi profesi tertentu, ini sebenarnya bisa dikonversi ke dalam RPL. Kemudian terakhir adalah ketika teman-teman menghasilkan satu naskah atau karya. Ini juga bisa istilahnya dikonversi, diakui capaian proses pembelajarannya melalui RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, khusus untuk diklat berjenjang, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, di tahun 2024 kemarin sudah ada pedoman pengakuan untuk capaian pembelajaran lewat program RPL untuk diklat berjenjang. Sertifikat diklat berjenjang diakui. Kalau punya dasar lanjut mahir bisa diakui maksimal sampai dengan 45. Kalau cuma punya dasar diakui maksimal 14. Lanjut maksimal sampai dengan 15. Mahir maksimal sampai dengan 16. Jadi kalau punya dasar lanjut mahir ya diakui maksimalnya sampai dengan 45. Jadi pengakuan capaian ini berupaya supaya teman-teman pendidik PAUD ini bisa S1 PAUD dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Efektif dalam segi waktu, efisien dalam segi waktu, tidak hanya sebenarnya dalam segi waktu, tetapi juga efektif dan efisien dalam segi pembiayaan. Karena apa? Ketika teman-teman bisa dikonversi, istilahnya capaian pembelajarannya, misalnya kalau untuk S1 reguler harus menempuh 144. Kemudian dikonversi nih, capaian pembelajaran teman-teman diakui gitu ya, misalnya sampai dengan 80 SKS. Jadi teman-teman tinggal menempuh sisanya. Kalau tadi 144 berarti dikurangi 80. Tinggal menempuh 64 SKS. 64 SKS ini mungkin kurang lebih 2 sampai 3 semester, teman-teman. Jadi bisa menempuh dengan lebih cepat. Nah, ini adalah peta yang dibangun oleh direktorat untuk membantu teman-teman guru supaya bisa lebih banyak guru-guru PAUD kita yang kualifikasi akademiknya adalah S1 PAUD. Supaya makin banyak yang linier. Nah, ini adalah peta yang sedang dibangun teman-teman semuanya oleh kementerian gitu ya untuk membantu teman-teman guru kita. Nah, ini adalah pengakuan capaiannya. Nah, diklat dasar 14, diklat lanjut 15, diklat mahir 16, diklat teknis 8 SKS. Jadi kalau misalnya eh, teman-teman gitu ya mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan, ada sertifikatnya, bisa diakui capaian pembelajarannya maksimal sampai dengan 8 SKS. Nah, ini istilahnya yang sudah di
mengeluarkan pedomannya terhadap pengakuan capaian pembelajaran untuk program studi Sarjana Pendidikan Guru PAUD lewat RPL. Nah, berikutnya kita masuk pada yang namanya program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, sebenarnya ini mau ngomong bahwa kami memiliki banyak sekali program diklat teknis yang bisa diakses oleh teman-teman guru. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, ada yang namanya diklat teknis transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kenapa muncul ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Selain transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, ada juga diklat teknis literasi, kemudian ada juga diklat teknis numerasi, diklat teknis mendongeng, diklat teknis POA, yang istilahnya bisa diakses teman-teman, tapi nantikan pengaksesannya gitu ya. Di tahun 2024 kemarin, diklat teknis ini sudah istilahnya disosialisasikan ke teman-teman UPT yang ada di tiap-tiap provinsi. Harapannya bisa dikerjakan istilahnya secara luring gitu ya, bertemu dengan teman-teman semuanya. Tetapi karena memang kita tentu paham gitu ya, ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi, membuat istilahnya di tahun 2025 ini kami bersepakat diklat-diklat teknis tadi bisa diakses teman-teman secara daring lewat yang namanya platform rumah pendidikan atau lewat ruang GTK. Sehingga saat ini kami sedang memproses gitu ya untuk menyesuaikan berbagai macam modul dan bahan ajar supaya nantinya bisa diakses oleh teman-teman lewat yang namanya ruang GTK. Nah, pertama terkait dengan yang namanya transisi PAUD SD, kemudian literasi dan numerasi. Kenapa muncul diklat teknis ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Karena kami sadar harapannya kadang-kadang orang tua itu tinggi sekali. Saya tahu kenapa harapannya tinggi. Karena memang yang namanya sayang sama anak ya, jadi harapannya tinggi. Harapannya ketika sekolah di PAUD A, anak saya istilahnya eh, disebut pinter gitu ya. Anaknya pinter ketika anaknya sudah lancar membaca, menulis, dan berhitung. Anak saya sudah siap masuk ke SD ketika anak saya sudah pinter baca, tulis, dan hitung. Karena harapan orang tuanya tinggi, kemudian disambutlah oleh satuan PAUD-nya untuk memenuhi harapan orang tua. Ini wajar, karena memang istilahnya butuh pasar gitu ya, untuk memenuhi harapan orang tua. Akibatnya untuk memenuhi harapan orang tua adalah fokusnya pembelajaran di PAUD itu adalah pada calistung. Kemudian karena fokusnya pada calistung, jadi abai untuk pada menumbuh kembangkan 6 kemampuan fondasi yang harusnya dibangun ketika anak-anak kita ada di jenjang PAUD. Jadi tiap hari anaknya mungkin dikenalkan pada menghafalkan huruf, menghafalkan angka gitu ya, dikasih soal-soal hitung operasional gitu ya. Sehingga ditakutkan adalah eh, dilakukan secara dicecer gitu ya. Saya kalau ngomong bahasa Jawa kan pasti ini ya, dicecer gitu ya tiap hari gitu ya. Anak diminta untuk ngapalin huruf gitu ya. A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian pemaknaan yang seharusnya bisa distimulasi oleh guru menjadi terabaikan. Karena akibatnya dicecer tiap hari, takutnya adalah pemaknaan belajarnya menjadi tidak positif lagi ditangkap oleh anak. Anak jadi bosan belajar. Aduh, tiap hari cuma suruh ngapalin A, B, C, D, E gitu ya. Ini bentuknya huruf A seperti ini, nak. Ini kalau ditulis di huruf besar, ditulis di huruf kecil beda lagi gitu ya. Karena saya punya pengalaman seperti itu dengan anak saya. Dia nanya, kok bentuk huruf A-nya beda sama yang biasanya ditulis sama bunda di rumah gitu ya. Bentuk aja bisa menimbulkan istilahnya pemikiran kritis anak-anak kita. Bentuk A bulat, bentuk A-nya seperti ini gitu ya. Ini kenapa beda tapi disebutnya tetap A gitu ya. Itu sebenarnya adalah pertanyaan yang saya susah menjawabnya gitu ya. Kenapa beda gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa kemudian muncul yang namanya diklat teknis transisi PAUD SD, diklat teknis literasi, numerasi.
Kami sebenarnya ingin membuka mata gitu ya, orang tua membuka mata teman-teman pendidik semuanya, mengingatkan kembali sejatinya yang namanya kemampuan literasi, numerasi anak-anak itu fokusnya tidak hanya pada anak kita bisa baca, nulis, dan hitung, tetapi lebih dari itu. Ketika kita membacakan dongeng gitu ya, anak bisa paham, anak bisa mengutarakan pendapatnya gitu ya, anak bisa menyampaikan pemikiran kritisnya. Kemudian ketika kita stimulasi dengan berbagai macam pertanyaan pemantik, anak itu sebenarnya bisa menangkap solusi yang bisa dilakukan, ada pengetahuan baru. Nah, ini sebenarnya sejatinya kita sedang eh, mempelajarkan anak kepada yang namanya kemampuan literasi dan numerasi. Bahwa kemampuan numerasi tidak hanya sekedar ketika anak-anak kita bisa eh, menghafalkan huruf, bisa melakukan operasi bilangan, menghafalkan angka, tidak. Tapi mengenalkan anak kepada bentuk, kemudian dianalogikan bentuk ini kalau di rumah ini, apa yang kamu jumpai di rumah ini sebenarnya kita sedang mengajarkan pola kepada anak. Ini kemudian nanti yang akan mendasari yang namanya arahannya Pak Prabowo, anak PAUD juga harus bisa diajarkan matematika. Kalau kita mengenalkan kepada, kalau kita kemarin mungkin membuka gitu ya media sosial, kita menemukan kata yang namanya berpikir komputasional atau computational thinking. Nah, kemarin ketemu sama beberapa guru. Kalau diungkapkan yang namanya computational thinking gitu ya, selalu bertanya, itu belajarnya pakai komputer ya Bu Asi? Sejatinya tidak. Sejatinya sebenarnya yang namanya kemampuan computational thinking ini adalah mengajarkan kepada anak untuk berpikir secara sistematis, berpikir secara logis, berpikir secara runtut. Dari ketika anak ketemu permasalahan sampai kemudian dia bisa menciptakan solusinya. Ini sebenarnya berkaitan sekali yang namanya berpikir sistematis dengan yang namanya literasi, dengan yang namanya numerasi. Rumah besarannya adalah fokus pada 6 kemampuan fondasi anak atau program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ini sebenarnya yang ingin diajarkan ketika nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya ikut yang namanya dalam program diklat teknis literasi, numerasi, kemudian transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kunciannya adalah di situ, bahwa sungguh menumbuh kembangkan, meletakkan dasar-dasar literasi dan numerasi, sains dan teknologi, ini bisa diletakkan lewat berbagai macam aktivitas pembelajaran yang kita kenalkan sejak dini kepada anak-anak kita. Nah, kemudian berikutnya ada juga diklat teknis mendongeng dan juga perkembangan otak anak. Kalau di perkembangan otak anak sebenarnya kita ingin mengajarkan bagaimana guru bisa memanfaatkan golden age-nya ini dengan maksimal, pakai aktivitasnya seperti apa di diklat teknis ini. Kemudian kalau diklat teknis mendongeng, mendongeng ini ternyata fungsinya seperti apa sih ke anak-anak kita? Seperti apa sebenarnya konsep dasarnya mendongeng ini ketika bisa muncul menjadi salah satu strategi yang bisa digunakan oleh guru-guru PAUD gitu ya untuk menarik anak-anak kita supaya senang dengan yang namanya belajar. Apakah harus pakai boneka gitu ya? Ataukah sebenarnya ketika guru sudah mulai mengajak murid, membacakan murid atau mendongengkan murid itu gitu ya dengan suara yang beragam, apakah itu sudah masuk ke dalam tataran mendongeng? Nah, ini nanti yang akan diajarkan ketika teman-teman semuanya bergabung di dalam yang namanya diklat teknis mendongeng. Nah, berikutnya terkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Saya rasa teman-teman sudah sering mendengar ya. Atau mungkin sebelum saya masuk ke slide berikutnya, Ibu Eti mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan oleh teman-teman. Bu Eti izin, suaranya mungkin belum terdengar oleh saya.
Belum keluar kayaknya, Bu. Belum. Dengar tidak Ibu? Oh ya, sudah masuk, Bu. Ah ya, ya baik. Baik teman-teman, baik dari kelas A, B, atau C, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Berasa didongengin apa ya Bu Asih ya, semuanya tenang. Iya. Saya takut kalau tenang tidur nanti. Ayo, udah jam rawan juga ya Bu ya. Iya, karena sebenarnya ini udah masuk jam makan siang ya, teman-teman ya. Iya, silahkan teman-teman. Silahkan, baik kelas A, B, atau C, barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, karena ini ilmu baru Bu, jadi menyimaknya luar biasa. Iya, Oke, sepertinya belum ada Bu Asih. oke, baik. Kalau Nggih. kalau belum ada, saya izin pindah ke slide berikutnya ya, Ya, Bu Eti ya. silahkan Ibu. Baik. Baik, ya. Bapak Ibu, kita masuk ke slide berikutnya terkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini salah satu program baru yang digaungkan oleh Pak Abdul Muti ya, Pak Menteri kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa muncul yang namanya eh, nggak boleh bilang deep learning ya, karena deep learning bahasa Inggris ya, berarti pembelajaran mendalam. Disingkatnya PM. Saya kadang-kadang bingung, PM itu pembelajaran mendalam atau Perdana Menteri gitu. Karena ini. Tapi konteksnya di sini kalau berbicara terkait PM itu adalah pembelajaran mendalam. Kenapa muncul yang namanya pembelajaran mendalam, Bapak Ibu? Yang pertama adalah perubahan masa depan sulit diprediksi. Memang masa depan tidak ada yang bisa diprediksi ya. Kita nggak tahu, mungkin jangankan 1 hari atau 5 tahun ke depan. Berapa detik ke depan aja kita nggak akan pernah tahu seperti apa yang akan kita alami. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan terhadap masa depan yang sulit diprediksi ini adalah kita istilahnya menumbuhkan karakter atau watak kemampuan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita memiliki mental yang tangguh, memiliki sifat yang resisten gitu ya terhadap adanya berbagai macam kecepatan informasi, berbagai macam pengetahuan, berbagai macam tantangan yang nantinya akan dihadapi. Caranya gimana? Caranya dengan nanti akan ada eh, dimensi profil lulusan yang diharapkan itu adalah sekarang tidak hanya 6, tetapi profil lulusannya adalah 8. Jadi ada 8 karakter yang sebenarnya harusnya harapannya adalah kompetensi itu bisa utuh dicapai oleh anak ketika anak menyelesaikan jenjang pendidikannya dari istilahnya PAUD sampai dengan nanti sampai dengan ketika nanti anak-anak ada di perguruan tinggi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045. Bonus demokrasi 2035 itu adalah ketika di 2035 anak-anak PAUD kita akan istilahnya menjadi bagian dari kalau disebutnya adalah seharusnya bisa menjadi SDM yang potensial. Potensial untuk apa? Potensial untuk turut serta membangun bangsa Indonesia. Sehingga di masa sekarang gitu ya, makanya kenapa peran strategis Bapak Ibu ini penting sekali supaya anak-anak kita bisa tumbuh menjadi SDM yang potensial. Tumbuh untuk bersama-sama mewujudkan yang namanya visi Indonesia Emas 2045. Kemudian ada permasalahan di berbagai macam kualitas atau mutu pendidikan. Mulai adanya literasi, numerasi, HOT, sampai dengan ketimpangan mutu pendidikan yang sebenarnya yang namanya ketimpangan itu kan berbeda jauh sekali kualitas pendidikan di satu daerah dengan daerah lain. Jangankan di satu daerah ya, kadang-kadang antar satuan saja sudah berbeda jauh gitu ya mutu pendidikannya. Kemudian kaitannya tadi dengan kompetensi masa depan. Nah,
Harapannya adalah pembelajaran mendalam bisa menjadi salah satu strategi yang ditawarkan dalam upaya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tadi kita sudah berbicara terkait dengan miskonsepsi yang ada di masyarakat. Fokusnya orang tua itu adalah ketika anak saya selesai di PAUD, anak saya sudah pintar baca, nulis, dan hitung. Ternyata harapannya itu gitu ya, yang kemudian dianggap sebagai satu bentuk eh, istilahnya keberhasilan yang dibangun secara instan. Pokoknya anak saya oke deh di PAUD gitu ya. Ketika sudah bisa pinter baca, nulis, dan hitung, ternyata berpengaruh besar sekali kepada hasil PISA-nya Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya baik di skor membaca, matematika maupun sains, anak-anak kita hanya bisa menjawab materi di tataran yang lower order thinking skill. Artinya apa? Artinya kemampuan analisa, logikanya, kemampuan untuk berpikir kritisnya masih rendah. Ini bermula pada anak-anak ditargetkan hanya sekedar bisa membaca, menulis, berhitung. Jadi lupa bahwa sebenarnya ketika anak-anak kita membaca, kemampuan analisa, kemampuan logikanya harus terus diasah. Karena yang dikejar cuma hanya bisa sekedar membaca, menulis, berhitung. Tetapi ternyata efeknya kemana-mana ya. Efeknya ternyata bahwa kemampuan analisa, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memahami anak-anak Indonesia ada di tataran yang lower, di tataran yang rendah dibandingkan di negara-negara lainnya. Lihatlah, di depan ini semoga nampak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Di kemampuan membaca, didominasi anak-anak Indonesia ada di level 1. Kemudian di pengetahuan terkait dengan matematika juga masih didominasi di level 1. Sedikit sekali yang ada di level 3. Bahkan di bidang sains masih sedikit yang di level eh, 3 Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dominannya yaitu tadi, kemampuan berpikirnya masih rendah. Jadi ini bisa dilihat ketika mungkin salah satu buktinya adalah ketika kita melihat berita di media sosial. Cuma sekedar dibaca judulnya aja. Ketika kemudian berusaha memahami, salah dalam menarik kesimpulan. Dan karena instan, makanya hobinya gercep banget. Langsung share. Padahal salah. Nah, kemampuan untuk memikirkan hanya sekedar share gitu ya, kemudian menimbulkan dinamika yang sangat beragam sekali di masyarakat. Nah, logika-logika seperti ini yang istilahnya masih perlu diperkuat. Karena apa ya? Karena tadi yang ingin diraih adalah anak-anak kita cuma bisa pinter di calistungnya saja. Baca, tulis, dan hitung. Harapannya nanti ketika Bapak Ibu dan teman-teman semua kembali ke satuannya, ayo yuk bersama-sama gitu ya, dibuka gitu ya persepsinya orang tua gitu ya. Anaknya ketika di PAUD ya yang harus dicapai tidak hanya sekedar keluar dari PAUD, anak saya pinter baca gitu ya, tetapi pinter nulis, pinter ngitung, tetapi istilahnya kemampuan yang lainnya jadi terabaikan. Tidak. Mari kita bersama-sama membuka pemikiran orang tua gitu ya, bahwa ternyata hasil pisahnya ini seperti ini. Ini adalah istilahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, karena tadi istilahnya pembelajaran mendalam menjadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan kepada anak-anak kita, maka kemudian ini menjadi satu program yang nantinya menjadi prioritas di Kemendikbudristek sendiri. Jadi akan dikerjakan di semua jenjang Bapak Ibu. Kalau kadang-kadang saya ditanya,
Pembelajaran mendalam ini kurikulum baru ya, Bu Asih. Ini bukan kurikulum baru. Ini sebenarnya adalah sebuah strategi pendekatan pembelajaran. Intinya adalah kalau kita bicara adalah mengembalikan hitohnya guru atau perannya guru. Jadi di pembelajaran mendalam sebenarnya peran guru ini kan tidak hanya sekedar transfer ilmu ya, memindahkan ilmu gitu ya dari yang dimiliki guru ke anak didiknya. Tidak sekedar itu, tetapi adalah peran guru bagaimana supaya anak-anak ini mendapatkan pembelajaran atau mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Jadi memahami konsep secara utuh, memahami konsep secara utuh, kemudian dia kemudian tahu, oh di lingkungan saya seperti ini, kemudian dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Ini sebenarnya kan prinsip-prinsip yang ingin dilakukan. Tetapi harapannya ketika melakukan pembelajaran mendalam, perannya guru ini gitu ya, tadi sekali lagi saya sampaikan tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi bagaimana anak bisa mendapatkan konsep secara utuh. Nah, ini yang perlu istilahnya diingatkan kembali, disegarkan kembali ke teman-teman atau Bapak Ibu guru semuanya. Kenapa kemudian didefinisikan pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan yang memuliakan? Memuliakan ke siapa? Ke anaknya saja tidak. Memuliakan ke anak, memuliakan ke istilahnya guru, memuliakan ke eh, peran-peran lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena semua yang ada di sekitar anak ini bisa menjadi sumber informasi atau sumber belajarnya anak. Nah, makanya peran guru ini yang kemudian nanti akan diperkuat supaya istilahnya nanti ada peran untuk kolaborasi, peran praktik pedagogisnya, lingkungan belajar yang syarat pada informasi ini seperti apa yang bisa mendukung pembelajaran mendalam ini secara penuh. Nah, nanti ini menjadi elemen yang perlu dikembangkan, bahkan sampai pada kolaborasinya. Jadi sebenarnya kalau dulu kita mengenal yang namanya trisentra pendidikan ya, eh, ada guru atau pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ada masyarakat dan juga orang tua. Nah, ini berusaha dikembalikan. Nah, kenapa memuliakan? Karena memang semuanya bisa menjadi sumber pengetahuan atau sumber belajar untuk teman-teman semuanya. Nah, prinsip pembelajarannya, kalau dalam pembelajaran mendalam ada tiga, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mulai dari mindful atau berkesadaran, kemudian bermakna atau meaningful dan juga menggembirakan. Nah, berkesadaran ini adalah ketika eh, peserta didik ini, kalau bahasa saya sih, kalau bahasa psikologinya mendapatkan insight atau mendapatkan ahanya. Oh, aku paham. Ketika anak-anak ini tahu eh, kenapa sih dia harus belajar, kenapa anak-anak ini istilahnya bisa meregulasi dirinya sendiri sehingga dia aktif untuk menjadi pembelajar. Ini berkesadaran. Menumbuhkannya lewat apa? Ya, menumbuhkannya lewat berbagai macam aktivitas pembelajaran. Kemudian bermakna. Peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Jadi tidak hanya sekedar menguasai konsep atau teori, tetapi ketika di sekitarnya ada istilahnya kendala atau tantangan yang dihadapi, kemudian bisa menerapkan konsep atau teori yang diperoleh gitu ya, untuk menjadi satu solusi atau diaplikasikan. Nah, ini adalah sebenarnya eh, makna atau arti sesungguhnya dari pengetahuan itu bermakna. Kemudian menggembirakan. Mengembirakan maksudnya adalah suasana belajar yang positif, menantang dan memotivasi. Kalau tadi saya sampaikan ya, kalau ketika edu trip gitu ya, itu menyenangkan untuk anak, iya menyenangkan gitu ya. Tetapi mungkin kadang-kadang ada teman-teman guru kita yang terlupa. Apakah hanya sekedar menggembirakan, kemudian didiamin aja nih, selesai trip ya udah gitu ya. Nah, supaya bisa tumbuh berkesadaran dan memakna, maka perlu ada aktivitas lanjutan. Bisa berupa pertanyaan pemantik untuk anak supaya anak itu paham gitu ya. Nah, ini sebenarnya mungkin kalau di PAUD
sudah menggembirakan itu sudah acap dikerjakan gitu ya, sudah sering dikerjakan, tetapi kemudian lupa akan menumbuhkan berkesadaran dan bermaknanya. Ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bu Asih, saya mau belajar tentang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan ini. Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah muncul naskah akademiknya dari pusat kurikulum. Nanti akan muncul pedoman implementasinya di tiap jenjang seperti apa. Kemudian nanti apakah akan muncul diklat teknisnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nantikan diklat teknisnya ya. Saat ini kami sedang menggodok berbagai macam perangkat pembelajaran yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau di materi kebijakan, kalau saya sampai aktivitasnya seperti apa, ini sebenarnya kalau bahasanya teman-teman di publikasi ini perlu teaser untuk meningkatkan semangat atau memotivasi supaya bisa belajar lebih lanjut. Kalau di proses pembelajaran mungkin pertanyaan pemantik ya, perlu teaser supaya istilahnya Bapak Ibu bisa ada motivasi untuk menilik lebih lanjut. Oh, prinsip pembelajaran seperti apa ya? Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, harapannya ketika muncul pembelajaran mendalam yang pakai prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, lewat berbagai macam aktivitas yang dilakukan, mulai olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, bisa terwujud yang namanya 8 profil lulusan. Jadi sekarang ada 8 profil lulusan ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi mulai dari impact terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian eh, teman-teman kita memiliki rasa cinta tanah air gitu ya, kewarganegaraan dimensinya ya, mentaati aturan dan norma sosial, punya kepedulian, punya tanggung jawab gitu ya. Ini termasuk dalam kewarganegaraan. Kemudian penalaran kritis. Nah, penalaran kritis adalah kemampuan teman-teman peserta didik untuk berpikir secara logis, analitis, dan reflektif. Untuk apa? Untuk melakukan pemahaman, melakukan evaluasi, serta memproses informasi. Kemudian berikutnya profil lulusannya adalah kreativitas. Harapannya teman-teman peserta didik kita bisa memiliki kreativitas untuk berpikir secara inovatif, berpikir secara fleksibel, dan juga orisinil untuk menghasilkan suatu ide baru atau informasi baru. Kaitannya apa? Kaitannya untuk menciptakan solusi. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi. Bisa berkolaborasi atau bekerja bersama-sama secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kemandirian. Kemandirian maksudnya adalah bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab terhadap proses yang harus dilalui, tanggung jawab terhadap hasil yang dia peroleh, kemudian menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif mengatasi hambatan. Kemudian kaitannya dengan kesehatan. Peserta didik kita harapannya memiliki fisik yang prima, bugar, sehat. Untuk apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan baik lahir maupun batin. Kemudian komunikasi, memiliki kemampuan komunikasi kepada semua pihak yang ada di sekitarnya. Kaitannya nanti dengan ketika anak-anak kita dalam proses pembelajarannya melakukan refleksi, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan ataupun non tulisan, atau ketika dia berinteraksi dalam berbagai situasi. Nah, 8 profil ini yang harapannya bisa diraih oleh peserta didik kita lewat yang namanya strategi pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, program berikutnya adalah terkait dengan PPKSP atau pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bapak Ibu, kenapa muncul yang namanya PPKSP? Saya tidak akan berbicara terkait dengan banyaknya kasus yang terjadi di satuan pendidikan. Saya rasa Bapak Ibu kalau buka media sosial, Bapak Ibu sudah memahami gitu ya. Begitu banyak kasus gitu ya yang istilahnya bisa kita jumpai terkait dengan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
tujuan diciptakannya PPKSP atau pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ini sebenarnya adalah untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Untuk siapa? Tidak saja hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di dalamnya. Kenapa perlu lingkungan yang aman dan nyaman? Karena harapannya ketika lingkungan yang ada di sekitarnya ini aman dan nyaman, maka dia akan merasa eh, memiliki eh, lingkungan yang menyokong untuk mengembangkan potensinya secara penuh. Jadi yang digarisbawahi adalah dengan lingkungan yang aman dan nyaman, semua unsur yang ada di satuan pendidikan bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Nah, ini sebenarnya yang termaktub di dalam PPKSP Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman baca di PPKSP sendiri sebenarnya sudah ada 6 istilahnya bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci ya. Mulai dari kekerasan fisik itu apa, mulai dari kekerasan psikis itu seperti apa, kemudian bentuk perundungan itu seperti apa yang mungkin bisa kita jumpai, ada kekerasan seksual, ada diskriminasi dan intoleransi, sampai pada kebijakan yang mengandung kekerasan. Harapannya ketika kita bisa mengenali ini semua gitu ya, kita bisa melakukan upaya pencegahan, upaya edukasi, upaya sosialisasi, sampai kepada upaya bagaimana ketika ada unsur di lingkungan satuan pendidikan kita yang terkena, gitu ya, seperti ini harus dirujuk kemana. Itu semuanya sudah ada di dalam PPKSP, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, kita tentu tahu sebenarnya yang namanya pencegahan kekerasan ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, tetapi harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari satuan pendidikan, pemerintah daerah, sampai dengan Kemendikbudristek itu sendiri. Nah, salah satu yang dilakukan kemarin sudah disoundingkan secara gencar gitu ya oleh teman-teman dari Pusat Karakter adalah pembentukan dari TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Satu yang spesial di PAUD, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, memang PAUD ini sangat spesial sekali. Kalau biasanya TPPK di jenjang kakak-kakaknya ini hanya di satu satuan pendidikan, kalau di PAUD TPPK ini karena memang terkadang tantangannya adalah SDM-nya di PAUD itu tidak mencukupi, maka TPPK di PAUD bisa terdiri dari beberapa satuan PAUD di yang terdekat. Jadi istilahnya tim pencegahan dan penanganan kekerasannya memang kalau SDM-nya di PAUD itu minimalis gitu ya, maka bisa dibentuk tim dengan satuan PAUD yang terdekat atau berdekatan. Harapannya apa ya? Harapannya tindak pencegahan dan penanganan kekerasannya bisa dilakukan secara maksimal. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, saya izin ngecas dulu Bapak Ibu. Berikutnya adalah kita masuk kepada lagu pembelajaran PAUD. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau salah satu program yang dilaksanakan oleh Direktorat Guru PAUD dan PNF untuk program prioritas untuk penerapan pendidikan matematika, sains, dan teknologi sejak usia dini. Jadi salah satu media yang digunakan adalah lewat lagu. Kemarin di akhir 2024, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau belum, kami ada yang namanya program Kicau, karya cipta lagu pembelajaran anak usia dini. Jadi bentuknya ini adalah lomba Bapak Ibu semuanya. Yang pesertanya siapa? Pesertanya adalah pendidik PAUD. Tantangannya adalah pendidik PAUD diminta untuk menciptakan lagu dengan tema-tema sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini. Jadi anak-anak kita tentu paham ya, koleksi lagu PAUD itu masih minimalis gitu ya. Biasanya mungkin lagunya kayaknya dari saya
kecil sampai sekarang nggak banyak berubah gitu ya. Balonku ada Masih 5 sama, gitu. Bu. Iya, Iya. makanya kami harapannya ketika ada program ini, nah guru-guru PAUD ini ide kreatifnya banyak sekali, maka ditantang nih lewat bentuk lomba untuk menciptakan lagu. Kan lagu ini sangat dekat sekali dengan anak-anak kita ya. Saya rasa biasanya kalau kami kunjungan di PAUD dari pagi hari ini suka di style gitu ya untuk mengiringi anak-anak kita di eh, stage sebelum anak-anak kita masuk ke kelas. Tujuannya apa? Kenapa ada kicau untuk mengembangkan supaya budaya lagu ini bisa menjadi media pembelajaran yang edukatif. Nah, kemarin sudah ada banyak sekali guru-guru yang ikut dan sudah terpilih 10 lagu gitu ya, yang tentunya sudah diaransemen ulang Bapak Ibu. Di depan saya nggak tahu sudah kelihatan atau belum ya link YouTube-nya gitu ya. Eh, ini sambil Terlihat ini. mensosialisasikan, iya, sambil mensosialisasikan harapannya sih bisa diputar atau dinyanyikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ketika mulai kembali ke satuan pautnya masing-masing Ya. untuk ngajarin anak-anak kita supaya koleksi lagu anaknya juga lebih beragam. Itu yang pertama. Kemudian kedua, supaya anak-anak kita juga terhindar dari menyanyikan lagu-lagu dewasa. Masa anak-anak sekarang nyanyinya lagu rungkat gitu ya kan repot gitu ya. Jadi harapannya anak-anak kita memiliki koleksi lagu yang memang istilahnya bisa mengedukasi anak-anak kita supaya kita semua bisa bergerak untuk yang namanya tadi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, oh saya ternyata masih ada satu lagi Bapak Ibu. Ada satu program yang dimiliki di awal tahun ini memang programnya banyak sekali Bapak Ibu yang perlu disaudingkan ke Bapak Ibu semuanya. Sejalan dengan arahan kalau kita paham terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan di semua kementerian atau lembaga, maka mitigasi yang kami lakukan adalah ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Adanya rumah pendidikan sebagai platform yang terintegrasi akan berbagai layanan digital di sektor pendidikan di Indonesia. Dulu kita kenal yang namanya PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Saat ini sudah diintegrasikan ke dalam rumah pendidikan. Jadi untuk lebih ramah gitu ya terhadap pembahasannya, PMM kemudian berubah gitu ya namanya istilahnya disesuaikan menjadi yang namanya ruang GTK. Tetapi sebenarnya di rumah pendidikan ini sendiri tidak hanya diperuntukkan untuk teman-teman guru saja, tetapi juga bisa diakses oleh publik gitu ya, dan juga orang tua serta peserta didik. Bahkan gitu ya bisa diakses oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan. Jadi namanya saja terintegrasi, berarti di satu rumah ini akan ada banyak ruangan yang bisa digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Karena berusaha untuk mengembangkan ekosistem digital lewat yang namanya kolaborasi. Jadi penyelenggaranya untuk rumah pendidikan adalah Pusat Data dan Informasi Pendidikan di bawah naungan Kemendikbudrismen. Kemudian siapa yang bisa menyediakan layanan di sini mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, komunitas sampai dengan individu. Bisa digunakan oleh semua pihak, murid, guru, sekolah, orang tua, pemerintah, mitra sampai dengan masyarakat. Nah, tentu saja sejalan dengan efisiensi Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nanti tentunya akan banyak menggunakan ruang GTK untuk Bapak Ibu dapat mengakses berbagai macam moda untuk peningkatan kompetensi pendidik PAUD. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu untuk materi kebijakan kita di siang hari ini. Saya izin menurunkan screen dan saya kembalikan ke Bu Eti selaku moderator kita siang hari ini. Ya, terima kasih Bu Asi. Masya Allah. Banyak informasi baru yang kami dapatkan siang ini. Ya, baik teman-teman.
Masih ada waktu, silakan baik kelas A, B, atau C. Barangkali ada pertanyaan yang akan diajukan. Silahkan, karena banyak informasi baru Bu Asi, jadi tadi Alhamdulillah sih informasinya sangat bermanfaat. Silahkan, mungkin teman-teman PPTM di kelas bisa memfasilitasi. Atau mungkin Sangat karena tenang sudah Ibu. sudah jam makan siang, sudah terbayang-bayang lauknya apa hari ini. Iya, sangat tenang ini di kelas Bu. Nggak apa-apa Iya, kalau nggak ada yang bertanya. Nanti kalau memang ada yang kelewat gitu yang mau ditanyakan, monggo silahkan dititipkan ke teman-teman LPD. Nanti saya jawab lewat WhatsApp Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. siap Ibu. Nggih. Berarti ini sudah ditutup saja nggih? Kelas A, B, dan C Iya. sepertinya tidak ada yang bertanya. Ya, Iya. terima kasih banyak Ibu Asy atas waktunya, atas informasinya semuanya sangat bermanfaat bagi kami. Kita tutup session siang ini nggih. Nanti teman-teman kembali lagi di jam 13.30. Terima kasih Bu Asy, semoga sehat selalu dan Oke. dimudahkan semua urusannya. Oke, sami-sami Nggih. Bu Eti. Mohon maaf apabila ada salah berkomunikasi teman-teman semuanya ya. Lancar di tingkat perjanjiannya lulus semuanya. Amin amin. Terima kasih Bu. Saya izin pamit Zoom ya. Wassalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik teman-teman, karena materi sudah selesai, nanti teman-teman silahkan istirahat, sholat, makan, dan kita kumpul lagi di ruangan karena nanti akan jadi satu. Setelah ini kita akan post test. Ya, eventnya ditunggu teman-teman semuanya. Ya, ditunggu apa enggak ini post testnya? Ya, 13.30 ya teman-teman, kita kembali di ruangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.